nggak percaya, yang Nyai tahu Egy Sujana itu adalah aki-aki ambeien. Ya Allah demi Rasul, kita masuk kategori orang beriman, kategori orang beriman, kategori orang beriman. Tobatnya aki-aki nih, ya. Suruh tobat dia. Beriman ini karena kehendak Allah, bukan karena pilihan kita. Ada manusia tukang rusuh ini, kapal keruk ini, profesor poligami, iya. Ya Allah. Logika tadi saya bilang kita dimuliakan Allah, luar biasa kita ini. Itu fakta. Ngaku paling beriman di hadapan Allah, Egy Sujana dihajar Dewi Tanjung. Yakin 1000% tidak berdasarkan atas nama agama, karena Egy Sujana ini hanya kepentingannya cari panggung dan cari uang. Vulus. Jangan begitu. Kelicikan setan akan bisa kita atasi dengan kecerdasan kita. Rejim now itu koplak, plak, plak, koplak, koplak. Yang bernama Egy Sujana. Memang selama ini kadrun-kadrun itu ibaratkan setan pengganggu pemerintahan, ya. Tapi kita nggak menyadari akhirnya apa? Sungguhnya ini yang menolong bangsa ini jadi maju itu ya kita yang punya kesadaran iman. Bahasa lain saya, bos. Lihat dari mana ukurannya? Kecerdasan tertinggi. Kita tahu kalau kita cerdas. Memang otak-otaknya tuh pada dangkal bodoh ya. Ya, siap orang yang istiqomah. Iya, Pak. Berjuang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dasarnya itu surat ke-47 ayat 19. Siapa yang istiqomah Allah kasih 2. Nanti kalau begitu Nyai buka katrus-terusnya Egy Sujana, maka dunia persetanan, dunia dedemit, dunia para dajal itu akan tergoncang begitu tahu bagaimana Egy Sujana sebenarnya. Kalau Nyai sebut itu, ya. Tempat tinggal atau tempat tinggal dia gede, paling gede di komplek ini. Alhamdulillah kendaraan saya ada 12. Hello Egy, kau tuh cuma cari uang. Hati-hati kau berhadapan aku. Dia hanya punya kepentingan pribadi dan golongan atau kelompoknya dia, yaitu tidak lain tidak bukan mencari kekuasaan dan uang. Manusia ini selalu bawa nama Allah, tapi niatnya busuk, jahat. Ya, Egy Sujana tuh licik. Jokowi mundur aja, tapi sebaiknya tobat dulu. Tobat dulu. Sebenarnya niatnya tuh hanya satu, tujuannya hanya satu, cari uang. Tujuannya tidak pernah betul-betul membela rakyat. La haula wala quwata illa billah. Kami hidup di negeri Indonesia yang tidak menjalankan hukum-hukum-Mu, ya Allah. Kalau ini salah pemimpin kami yang serakah, fasik, zolim, musyrik, kafir, murtad. Cabutlah kekuasaannya, ya Allah. Amin. Bahkan secara negara ini karena moral pemimpin yang tidak dijaga amanahnya, ya Allah. Jokowi nggak mau bertobat, emang si Egy ini siapa Tuhan? Dia aja dosanya banyak. Ini manusia, kalau Nyai buka semua borok-borok dia, habis loh Egy. Demi Allah bahwa kita sedang dipimpin oleh pemimpin yang zolim, rejim yang zolim, rejim yang menista agama Allah. Jadi konstruk hukumnya mereka itu harus diadili gitu loh. Dibunuh, ditangkap, dipenjara. Nah, kau pasang dulu pempes atau kepasang dulu pembalut, karena kau kan ambeien, kau suka kambuh ya, dan suka berdarah-darah. Karena aki-aki ini nggak sadar diri. Manusia ini yang bernama Egy Sujana sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Manusia zolim, manusia sampah seperti ini itu akan dibinasakan oleh kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinlah itu. Nyai melihat aura-aura kehidupan Egy Sujana ini udah turun. Ya, apalagi dia punya banyak penyakit. Egy Sujana mengatakan, demi Allah bahwa kita sedang dipimpin oleh pemimpin yang zalim, rezim yang zalim, rezim yang menista agama. Jadi konstruk hukumnya mereka itu harus diadili, dibunuh, ditangkap, dipenjara. Ujar Egy Sujana.
Dia punya diabetes, dia punya penyakit jantung, dia punya ambeien. Nah, corona gini nih ngincer aki-aki kayak gini nih, bukan yang impai nih. Ntar lagi lihat aja nih kabar beritanya. Yang anti Jokowi, anti pemerintahan seperti Egy Sujana. Sebentar lagi Egy Sujana akan antara dua, kalau nggak masuk penjara dia mati. Kita jangan terpengaruh oleh ocehan-ocehan sampah murahan dari para perusuh negara. Negara ini adalah menjadi negara yang makmur, dipimpin oleh saudara saya yang sebelah ini, sebelah kiri saya di tengah-tengah, Bang Egy Sujana. Allah meridhoi dan memberikan kesempatan untuk memimpin negara ini. Amin. 2024. Tapi Allah. Coba sebelum kalian memuja-muja orang, lihat dulu bener nggak dia itu seorang profesor. Profesor apa Egy Sujana itu? Yang Nyai tahu selama ini dia tidak punya gelar profesor. Apa prestasinya Egy Sujana untuk negara ini? Hah? Nggak ada. Manusia tukang rusuh ini. Kapan? IPB, psikologi, apa namanya, psikologi, masya Allah. Psikologi kuat, strong, ya, dan apa namanya, bravo, PBB, bravo, menang. Melihat aura-aura kehidupan Egy Sujana ini udah turun. Ya, apalagi dia punya banyak penyakit. Dia punya diabetes, dia punya penyakit jantung, dia punya ambeien. Nah, corona gini nih ngincer aki-aki kayak gini nih. Ya, bukan yang impai nih. Ntar lagi lihat aja nih kabar beritanya. Dia Presiden PPB, Partai Pemersatu Bangsa, PPB, psikologi, power, bravo, PPB. Imran ayatnya 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarai wa khadarai wal khazimina khaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bangsa kita 73% rakyat Indonesia yang beragama Islam tidak bisa baca Quran. Dan Dewi Tanjung mengatakan jangan terpengaruh oleh ojan-ojan sampah murahan dari para perusuh negara yang anti Jokowi, anti pemerintahan seperti Egy Sujana. Sebentar lagi sisanya akan antara dua, kalau masuk penjara ya dia mati, ujar Dewi Tanjung. Jadi si Egy Sujana ini ya gimana ya, orang yang baru belajar agama tapi dia salah memahami, salah mengimplementasikan ke dalam kehidupan pribadinya. 73% masyarakat buta huruf Al-Quran, 75% yang tidak sholat. Dan mulai sekarang insya Allah abang kita ini menjadi yang pantas untuk sampai ke tempat mengatur negeri ini dengan arti siapapun yang dekat dengan Al-Quran, damai sentosa, negeri makmur, karena abang kita memiliki moto. Ada juga gini, الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Gunjing menghabiskan pahala, rugi Anda. Kalau ustadz kelas gunjingnya kelas tinggi yang dipengaruhi umat. Alasannya sih macam-macam untuk mengajak kepada kebaikan dan seterusnya, tapi ngomongin kejelekan. Oh, nambah terus, ditambahi sama prasangka buruk. Nggak jelas pun akhirnya diomongin karena untuk memperkuat gunjingannya. Allah, serem. Prasangka buruk ini macam-macam sebabnya. Ya mungkin masalah politik juga ada, masalah rebutan donatur. Yang namanya fitnah itu artinya azab. Kalau berfirman dalam Al-Quran, dan orang tadi akan disegerakan azabnya, karena dulu mereka memohon kepada Allah agar azab Allah disegerakan. Itu pun fitnah. Kalau memang engkau benar akan berikan azab kepada kami, segera datangkan azab itu. Ditantangin oleh mereka. Allah bilang, nih rasakan azab dariku yang dulu engkau minta, segera didatangkan azab. Enak kalau Qurannya ya. Enak kalau Qurannya ya. Setuju jadi. Ya Allah,
saya untuk menyampaikan satu khutbah Idul Fitri dalam hal seluruh rakyat Indonesia adalah orang-orang munafik. Tidak ada orang yang takut. Kita tidak tahu kapan azab Allah itu tiba, tapi Anda jangan tidak menyadari sudah datang azab Allah itu. Bangsa kita 73% rakyat Indonesia yang beragama Islam tidak bisa baca Quran, tidak bisa baca Quran. Khutbah Idul Fitri dalam hal seluruh rakyat Indonesia adalah orang-orang munafik. Tidak ada orang yang takut. Kita tidak tahu kapan azab Allah itu tiba, tapi Anda jangan tidak menyadari sudah datang azab Allah itu. Bangsa kita 73% rakyat Indonesia yang beragama Islam tidak bisa baca Quran, tidak bisa baca Quran. Khutbah Idul Fitri dalam hal seluruh rakyat Indonesia adalah orang-orang munafik. Tidak ada orang yang takut. Kita tidak tahu kapan azab Allah itu tiba, tapi Anda jangan tidak menyadari sudah datang azab Allah itu. Bangsa kita 73% rakyat Indonesia yang beragama Islam tidak bisa baca Quran, tidak bisa baca Quran.